Oke, perkenalkan, nama saya Nova Fadlur Rahman dengan NIM 120120156 dari Teknik Geofisika TPB 34. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa program yang saya buat untuk menyelesaikan UAS Pengantar Komputer dan Software 2. Beberapa program yang saya buat ini dari pelajaran kimia dan fisika, yaitu menghitung kalor dan menghitung momentum. Alasan saya membuat aplikasi ini adalah untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal kimia atau fisika. Oke, kita langsung saja ke penjelasan logaritm dari aplikasi pertama, yaitu aplikasi menghitung kalor. Yang pertama kita yang pertama ada mainnya, ada main untuk memulai menjalankan program, deklarasi array integer dengan variabel pil dan akhir. Lalu setelah itu ada deklarasi array lagi dengan deklarasi array yang berisi dua array dan dua variabel m dan d. Lalu ada deklarasi array lagi, yaitu dengan variabel t, q, dan c. Lalu setelah dari deklarasi itu ada output untuk perintah memulai aplikasinya, klik satu untuk memulai. Lalu saat user memasukkan input dengan variabel akhir ini, maka aplikasi akan langsung masuk ke percabangan while. Nah, di percabangan while ini jika si user tadi memasukkan input 1, maka aplikasi akan mengeluarkan output lagi. Output klik 1 dan klik 2. Jika si user tidak memasukkan input, maka aplikasinya akan langsung berakhir. Nah, jika si user memasukkan input 1, maka akan berlanjut ke mengeluarkan output lagi. Klik 1 dan klik 2. Klik 1 untuk menghitung color dan klik 2 untuk menghitung kapasitas color. Jika si user memasukkan input 1, maka di percabangan if ini akan berlanjut ke menghitung color. Jika si user memasukkan input 2, maka akan masuk lagi ke percabangan yang kedua, yaitu menghitung kapasitas color. Nah, yang pertama untuk masukkan input 1, di sini kita akan, jika si user masukkan input 1, maka akan berlanjut ke menghitung color. Nah, setelah menghitung color, nanti akan keluar lagi output perintah untuk memasukkan massa. Nah, nanti si user akan memasukkan input di sini, memasukkan input massanya. Setelah memasukkan input massa, akan berlanjut ke mengeluarkan output lagi untuk memasukkan color jenis. Setelah mengeluarkan color jenis, maka si user nanti akan diminta untuk memasukkan input color jenis. Lalu setelah input color jenis selesai, keluar lagi output masukkan perubahan suhu dalam Celsius ini. Nah, si user setelah memasukkan input perubahan Celsius, lalu program akan melakukan perhitungan, yaitu Q sama dengan M, variabel M tadi, dikali dengan variabel T, lalu dikali dengan T. Setelah perhitungan selesai dilakukan, maka akan keluar lagi output color yang akan diperlukan. Setelah perhitungan selesai dilakukan, maka akan keluar output yang mengatakan color yang diperlukan, lalu output hasil perhitungan tadi dengan dan satuannya. Nah, setelah itu karena tadi di while sama dengan 1, maka aplikasinya akan otomatis mengulang lagi ke atas lagi ke perintah ke output untuk memasukkan output untuk memasukkan perintah klik 1 atau klik 2. Selanjutnya untuk di input yang dimasukkan input yang kedua, itu untuk akan keluar output untuk menghitung kapasitas kalor. Nah, setelah kapasitas kalor di output kapasitas kalor, lalu akan ada input untuk memasukkan nilai massa. Nah, setelah itu si user akan memasukkan input massa. Nah, setelah memasukkan input massa, akan keluar lagi output untuk memasukkan color jenisnya. Setelah itu user akan memasukkan input color jenisnya. Setelah program menjalankan perhitungan, lalu akan keluar output yang mengatakan kapasitas color dan
output berupa hasil perhitungan dan satuannya. Lalu setelah itu program akan otomatis berjalan mengulang lagi ke atas lagi. Tadi adalah penjelasan tentang logaritma dari aplikasinya. Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan ke bahasa C++-nya. Yang pertama, kita akan mengetikkan include iostream dan include namespace std. Itu adalah standar untuk menjalankan program dalam bahasa C++. Program akan menjalankan perhitungan, lalu kita akan memasukkan array integer, main, lalu dengan variabel fill dan akhir. Lalu yang kedua akan memasukkan array dengan variabel m dan c. Di variabel m dan c ini akan berisi dua array, lalu q dan c. Setelah itu akan ada percabangan while, akan pengulangan while dengan variabel akhir sama dengan 1. Lalu itu ada array dengan variabel cout. Ini fungsinya untuk kan kalimat untuk perintah-perintah memulai aplikasi untuk hiasan juga. Lalu kita ada sein untuk memasukkan pilihan tadi yang dari sini. Jika user lalu ada percabangan if seperti tadi. Jika user masukkan if pilihannya sama dengan 1, maka kita akan langsung masuk ke menghitung rumus kalor. Nah, jika nanti if-nya masuk pilihan 2, nanti akan tetap menghitung kapasitas kalor. Yang pertama, jika user masukkan pilihan 1 dengan variabel yang sama dengan 1, itu akan keluar cout untuk yang mengatakan menghitung kalor dan untuk menyuruh user untuk memasukkan besar masanya. Ada sein input untuk memasukkan nilai masanya. Setelah itu, setelah memasukkan masa, user akan ada cout lagi untuk perintah untuk menyuruh user memasukkan kalor jenis. Setelah itu ada input untuk memasukkan nilai kalor jenisnya. Setelah memasukkan nilai kalor jenis, ada cout untuk memasukkan perubahan suhu dalam Celsius. Lalu ada input lagi untuk memasukkan perubahan suhunya. Setelah itu, setelah memasukkan input, program akan menjalankan perhitungannya, yaitu Q sama dengan variabel M tadi, nilai M itu dikalikan dengan nilai C, lalu dikalikan dengan nilai T. Setelah program selesai dijalankan, keluar teks kalor yang diperlukan dengan nilai hasil perhitungannya dan beserta rumusnya. Lalu setelah selesai itu, ada deklarasi akhir sama dengan deklarasi akhir. Jika deklarasi akhir ini akan mengulang aplikasi dari awal lagi, dari se-input user untuk memasukkan pilihan berhitungan. Nah, jika kita masuk ke pilihan yang kedua, sama saja. Ada cout untuk perintah, ada cout kata menghitung kapasitas kalor dan input cout untuk memasukkan masa, lalu ada input untuk memasukkan nilai masa. Setelah masukkan nilai masa, akan keluar cout untuk memasukkan kalor jenis dan sein untuk memasukkan nilai kalor jenis. Setelah input dimasukkan, maka program akan melakukan perhitungan C sama dengan M dengan variabel nilai M tadi dikalikan dengan nilai C. Setelah diselesaikan, maka akan keluar lagi cout yang berupa kata kapasitas kalor dan hasil dari perhitungan tadi beserta rumus, beserta satuannya. Lalu ada deklarasi akhir di sini, akhir 1 berarti si aplikasi akan mengulang lagi ke awal. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana aplikasinya berjalan. Kita compile dan run. Lalu akan keluar kalor. Kita akan memilih kalor atau kapasitas kalor. Saya akan memilih kalor. Akan keluar menghitung massa dan input memasukkan nilai massanya. Lalu setelah itu ada output lagi, lalu ada input untuk masukkan nilainya, kalor jenisnya. Enter lagi. Setelah itu ada output lagi, kita masukkan input lagi. Setelah input semua dimasukkan, program akan menjalankan perhitungan dan akan mengeluarkan output lagi yang berupa hasil perhitungan. Oke, yang kedua kita akan
masuk ke penjelasan aplikasi pelajaran fisika, yaitu menghitung momen. Yang pertama ada main, lalu yang kedua masuk ada deklarasi array string dengan variabel pilih dan ulang. Lalu kita akan masuk ke output, mengeluarkan penjelasan tentang aplikasinya. Seperti ini, program menghitung momentum, lalu ada penjelasan tentang input-input yang akan dimasukkan. Lalu, jika user memasukkan input di sini, nanti akan masuk ke output di sini untuk deklarasi array di sini dengan nilai variabel 3. Lalu setelah masuk deklarasi array, akan ada percabangan if. Jika saat input tadi user memasukkan pilihan angka 1, lalu akan mengeluarkan output berupa perhitungan momentum. Jika masukkan input kedua, akan masukkan input angka 2, mengeluarkan input massa, dan jika masukkan input 3, akan mengeluarkan output kecepatan, menghitung kecepatan. Jika jika input tadi lebih dari angka 3, misalnya 4 atau 6, itu akan menyebabkan error. Lalu dari error itu akan mengeluarkan output lagi, apakah si user akan memasukkan input lagi untuk mengulang aplikasinya. Jika si user tadi memasukkan input untuk mengulang aplikasinya yang berupa kata ya, maka aplikasi akan mengulang dari awal, dari mengeluarkan output itu. Itu penjelasan logaritma. Sekarang kita akan penjelasan ke C++-nya. Yang pertama kita akan memasukkan input string dan input string, dan using namespace std. Kita menggunakan string di sini karena ada berupa kata, tidak hanya angka. Lalu ada integer main, lalu ada masukkan string, kata pilih atau ulang, lalu ada do. Jika do dilakukan, maka akan mengeluarkan kata ini, ya perintah ini, program, dan pilihan-pilihan apa yang akan dijalankan itu. Lalu ada input pilih. Jika masukkan input berupa angka 1 sampai 3, maka akan masuk lagi ke percabangan if. Dan di sini ada array berupa nilai variabel yang berisi 3 array. Lalu kita masuk ke percabangan pertama. Jika nanti si user masukkan angka 1 di input pilih tadi, maka akan mengeluarkan untuk menghitung nilai momentum. Lalu ada perintah untuk memasukkan nilai momentum, cari nilai massanya, dan ada input memasukkan nilai massa. Lalu ada input untuk memasukkan nilai kecepatan. Lalu ada perhitungan, ada pemrosesan perhitungan nilai massa dan nilai kecepatan tadi, variabel berupa variabel 1 dan variabel 2. Jika itu selesai dilakukan, maka akan mengeluarkan cout yang mengatakan nilai P dan hasil dari perhitungan tadi dan berupa satuan perhitungannya. Begitu juga jika memasukkan pilihan 2 dan pilihan 3. Jika tidak memasukkan input nilainya lebih dari 3 tadi, maka akan mengeluarkan kata error untuk menyuruh memasukkan lagi input dari angka 1 sampai 3. Jika tadi kita menyelesaikan salah satu dari prosesan penghitungan, maka mengeluarkan cout yang mengatakan ketik ya jika dan untuk input dan tempat input untuk mengetik kata ya. Jika ya diketik, maka aplikasi akan berulang lagi ke atas lagi. Kita akan mencontohkan aplikasinya. Compile dan run. Akan keluar kata program menghitung momentum dan pilihan apa yang mau kita hitung. Lalu jika kita salah satu masukkan inputnya, sama 2, kan untuk meminta memasukkan nilai P-nya. Lalu masukkan nilai V, kecepatan, sama 3. Lalu program akan memproses perhitungan tadi, angka tadi, dan mengeluarkan nilai. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Pada wassalamualaikum. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.